Algoritma adalah cara atau prosedur untuk menyelesaikan pekerjaan. Membuat algoritma ditunjukkan untuk menuliskan langkah-langkah penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh komputer. Untuk dapat membuat algoritma, kita harus tahu cara kerja komputer. Cara kerja komputer mirip dengan cara kerja manusia. Komputer mempunyai masukan atau input, proses dan memori, juga keluaran output. Dalam pseudocode, kita perlu mendefinisikan program yang akan kita buat. Yang pertama, saya akan menamai program luas persegi panjang. Maka dalam pendefinisian program ditulis luas underscore persegi panjang. Kita boleh menambahkan definisi lebih jelas, yaitu algoritma untuk mencari luas persegi panjang. Dalam kamus, kita harus mendeklarasikan variabel yang digunakan, yaitu panjang dan lebar, disertai dengan tipe data yang digunakan, yaitu integer. Untuk variabel luas, yaitu menggunakan tipe data float. Lalu ada deskripsi, yaitu tempat untuk menulis semua perintah. Perintah pertama yang digunakan adalah input var panjang. Di sini maksudnya adalah setelah terjadi output, user akan memasukkan nilai panjang dari keyboard. Begitupun pada input var lebar, user juga akan memasukkan nilai lebar dari keyboard setelah terjadi output. Untuk var luas dapat didefinisikan dengan proses perhitungan luas dengan memasukkan rumus luas persegi panjang dengan bentuk var panjang dikali var lebar. Yang terakhir yaitu menampilkan kalimat akhir beserta dengan nilai output luas dari proses perhitungan input panjang dan lebar. Dalam pseudocode, kita perlu mendefinisikan program yang akan kita buat. Yang pertama, saya akan menamai program ini yaitu menghitung rata. Maka dalam pendefinisian program ini ditulis menghitung underscore rata. Kita boleh menambahkan definisi lebih jelas, yaitu algoritma ini untuk menghitung rata dalam array maksimal banyak data adalah 100. Dalam kamus, kita harus mendeklarasikan variabel yang digunakan, yaitu i dan jumlah disertai dengan tipe data yang digunakan integer. Untuk variabel rata-rata menggunakan tipe float, dan a untuk array dari banyaknya data yang diperlukan tipe integer. Lalu ada deskripsi, yaitu tempat untuk menulis semua perintah. Yang pertama yaitu dilakukan pengulangan for 1-99 atau rank 1-99 karena jika rank ditulis dari 1-100, maka rank akan melakukan pengulangan sebanyak 101 kali, sementara yang diperlukan hanya 100 kali pengulangan. Perintah dalam pengulangan tersebut yaitu penginputan variabel nilai a yang nantinya akan diinputkan oleh user. Ada proses pada variabel jumlah, yaitu dengan rumus jumlah ditambah nilai input yang dimasukkan oleh user nantinya. Saat pengulangan sudah 100 kali, selanjutnya nilai rata-rata diperoleh dari nilai jumlah yang dibagi oleh jumlah rank, yaitu 99, dan masuk pada variabel rata-rata. Terakhir, proses penampilan nilai rata-rata pada layar. Dalam pseudocode, kita perlu mendefinisikan program yang akan kita buat. Yang pertama, saya akan menamai program yaitu simpan data. Maka dalam pendefinisiannya, program ditulis nama underscore siswa. Kita boleh menambahkan definisi lebih jelas, yaitu algoritma untuk menyimpan nama-nama siswa dalam variabel array dengan jumlah ditentukan oleh pengguna. Dalam kamus, kita harus mendeklarasikan variabel yang digunakan, yaitu jenis kelamin dan nama siswa, disertai dengan tipe data yang digunakan, yaitu string. Untuk variabel nilai bahasa Indonesia dan nilai matematika menggunakan tipe data float. Pertama, dilakukan pengulangan for dari 1 sampai dengan n. Kenapa n? Karena di sini nama-nama siswa dalam variabel array jumlahnya itu ditentukan oleh pengguna. Setelahnya yaitu menginputkan array nama siswa, jenis kelamin, nilai bahasa Indonesia, dan nilai matematika pada indeks ke i. Kenapa pada indeks ke i? Karena user akan memasukkan indeks ke i dari keyboard, sehingga output yang ditampilkan adalah nama siswa, jenis kelamin, nilai bahasa Indonesia, dan nilai matematika dari indeks yang dipilih.
Dalam Sidukot, kita perlu mendefinisikan program yang akan kita buat. Yang pertama, saya akan menamai program nama siswa, maka dalam pendefinisiannya, program dapat ditulis nama underscore siswa. Kita boleh menambahkan definisi lebih jelas, yaitu algoritma untuk menyimpan nama-nama siswa dalam variabel array, akhirnya di entry dengan z. Dalam kamus, kita harus mendeklarasikan variabel yang digunakan, yaitu nama siswa dengan tipe data integer. Pertama, dilakukan pengulangan for 0 sampai dengan 20. Kemudian, memasukkan array nama siswa pada indeks ke i. Kenapa pada indeks ke i? Karena user akan memasukkan indeks ke i dari keyboard, sehingga output yang ditampilkan akan. Tetapi di sini terdapat prinsip pemilihan di mana jika nama siswa sesuai dengan indeks yang dimasukkan oleh user dari keyboard, maka output akan menampilkan nama siswa yang benar. Selanjutnya, jika nama siswa tidak sesuai dengan indeks yang dimasukkan oleh user dari keyboard, maka output akan menampilkan z.